Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat semuanya, para subscriber dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batin, keluarga, ya, khususnya yang ada di seluruh wilayah Nusantara, di Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, semuanya, di Sumatera, semoga keadaannya baik-baik saja. Dilancarkan semua urusannya di luar negeri, mancanegara, di Malaysia, Sumatera, di Taiwan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Iran, Palestina. Semoga Anda juga keadaan baik-baik saja, semuanya dalam keadaan sehat, yang muslim semoga diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, tinggal detik-detik akhir. Diberikan semangat dan kekuatan dan menjalankan ibadah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat menelisik lewat jalur gaib seperti biasa, lewat mediumisasi, tentunya dengan tema pengikut Dajjal. Yang Imam Mahdi kan banyak. Siapakah pengikut Dajjal? Ya, seperti apa sifat-sifatnya nanti. Semoga nanti diberikan informasi yang jelas. Semoga bisa mendapatkan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadikan ketebalan untuk iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Andika untuk para sahabat semuanya, silakan. Ya, untuk sahabat-sahabat subscriber, penonton di mana saja, jangan lupa bersedekah dan bersolawat yang banyak, karena sudah akhir zaman. Sebetulnya akhir zaman, sebetulnya akhir zaman dimulai dari wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dari ukuran kita kayak lama banget. Sebetulnya juga sebentar. Dari orang Jawa ada ilah-ilah, urip mampir ngombe. Nah, ngombe cepet, kalau minum ya cepet. Berapa banyak habis kita sudah kembung, sudah tidak muat. Nah, seperti ini. Jadi banyak pengertian seperti itu. Nah, semoga tayangan ini juga diberikan kelancaran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan salah satu gaib, dan diberikan izin guru kita, beliau Sang Hyang Nurul Nirwana, untuk menguat pengikut Dajjal. Kita langsung ya, siap? Oke, langsung aja. Seperti biasa saya protek dulu untuk mediator bersama Mas Andika Purnama. Iya Mas Andika, namanya Mas Andika Muhammad Nur Andika. Muhammad Nur Andika. Iya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan seluruh penyusup yang masih lengket jenis kuman syaitan semuanya, terikat semua tendang keluar semuanya yang serang saya tarik atau dihadirkan tidak bisa menguasai jasad ini. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netralisir kunci tidak bisa jarak 1 meter sampai 1 kilometer. Tidak bisa. Aku semua Shallallahu alaihi wasallam. Jika ada gangguan atau serangan dari keputusan dan kunci dengan izin beliau Sang yang berada langsung dikembalikan. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang yang berada Nirwana, salah satu sosok yang bisa bercerita dengan langsung, yang mengetahui betul cerita dengan jelas. Saya minta yang asli ya Allah, yang bisa bercerita tentang pengikut Dajjal, langsung hadir dan masuk ke dalam jasad. Full. Sinkronkan yang mengaku-ngaku
sang yang udah dengan saja satu langsung berbakar Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah Islam ya? Coba bersahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sinkronkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu Ini dari golongan apa Anda? dari golongan jin. Asalnya dari daerah mana? Dari sini saja. Dari sini maksudnya dari sini dari Jawa Wetan. Jawa Wetan, Jawa Timur, Jawa Wetan mana? Sana. Kami Gunung Arjuna sana. Gunung Arjuna? Ya. Oh, alhamdulillah pernah dihadirkan juga. Itu yang menggagai Gunung Arjuna sana. Saya di lembahnya. Oh, Anda di lembahnya? Ya, jaga mata air di sana. Oh, memang ada mata airnya? Benar. Punya nama Anda? Punya. Siapa boleh disebut, silakan. Biar lebih akrab dengan saya. Suto. Ya. Lah kemarin yang hadir pernah Suto juga. Lo pernah ke sini? Pernah sini. Oh, pernah ke sini juga. Sekarang ada lagi. Saya. Itu yang ada di sana. Yang menggagai Gunung Arjuna sana. Oh, beda, namanya Beda. sama. Masya Allah. Tahu wujudnya besar mana dengan Anda? Besar sana. Oh, Anda yang di lembah. Ya, saya yang ada di Itu airnya kok Anda jaga itu ada apanya? sumber mata air Ya. yang jernih untuk kehidupan manusia. Sedang di sana maksudnya. Ya, Hmm. ada lembah, tapi tidak bisa manusia melihatnya. Hanya ditutupi. Hanya menjaga mata air itu atau ada sesuatu? Ada sesuatu nantinya akan disebarkan untuk para pengikutnya beliau, sang yang menuju nirwana. Ya sudah, kalau tidak bisa disebutkan, saya akan sebutkan. Maaf tadi menghadirkan Anda ke sini untuk berdialog sebentar, bertanya jawab dengan Anda. Ada lagi apa tadi? Yang ada di kaki saya ini. Apa itu? Ada apanya tadi? Pusaka. Pusaka? Ya, Wujudnya apa sebenarnya? gada besar. Oh gitu. Kok di kaki? Tidak kuat menahan badannya ini. Sampai bergetar kakinya. Oh gitu. Jadi simpan dulu, tidak apa-apa semuanya. Saya sedang bertapa Oh di sana. sambil menjaga mata air itu. Ini Anda perlu apa? ya ini Panjenengan mau tanya sama hadirkan saya Anda. di sini. Kemarin sempat berdialog dengan juga golongan dari jin. Itu kan Dajjal di Nusantara. Mungkin Anda dari golongan jin kan juga lebih tahu. Ya,
Ini letak-letaknya tahu Anda? Dajjal dikurung di mana tahu? Masih sekitaran Nusantara ini. Karena keluarnya Dajjal bersamaan dengan keluarnya pemimpin akhir zaman nanti. Bersamaan? Ya, selang beberapa waktu saja. Ini informasi yang kemarin kan untuk beliau Imam Al-Mahdi itu sudah lahir atau sudah ada di tanah Jawa? Emang dari Jawa? Wadahnya sudah. Benar seperti itu ya? Benar sekali. Nah untuk Dajjal sendiri kok belum keluar? Sudah keluar. Dengan fitnah-fitnahnya yang ada di Nusantara ini. Sampai ke belahan bumi. Sana juga. Seluruh sudah. dunia? Ya. Karena fitnah-fitnahnya itu semakin besar sekarang. Itu Dajjal melalui apa kok fitnah secepat itu? Mengeluarkan fitnah? Lalu bisikan dari tentara-tentaranya itu. Untuk mengelabui manusia-manusia itu. Yang mudah untuk menjadi pengikutnya itu. Dari golongan manusia-manusia itu. Yang lebih mudah untuk dipengaruhi itu adalah golongan wanita, karena pasukan dari tua itu dari golongan perempuan semua. Oh gitu, jadi golongan perempuan yang Yang mudah untuk diadu domba. ini sudah Diberikan mulai. masukan. Sudah. Kalau tanda-tandanya sendiri itu seperti apa tuh? Sebetulnya untuk pengikut Dajjal tuh yang lebih jelas. Itu banyak sekali. Dari golongan Anda, misal dari golongan sini, pandangannya seperti apa? Kalau emang Dajjal sudah menyusup di jasad manusia itu seperti apa? Dari ustadz-ustadz itu yang membawa untuk mempengaruhi manusia-manusia itu. Dari ceramah-ceramahnya itu. Loh, kok malah Ustadz? Ya, banyak ustadz yang membelokkan fakta di balik fakta itu. Maksudnya memutarbalikkan kebenaran. Seperti itu. Astagfirullah. Oh, seperti itu. Malah justru di pemuka agama. Banyak sekali pemuka agama itu. Pasti banyak golongannya itu yang menonton. Itu seperti apa yang diputarbalikkan salah satu fakta, misal saja Anda tahu Kebenaran diputar balikan. ya tentang apa ini? Tentang isi hadis, tentang isi Al-Quran. Juga banyak yang sudah diputar balikan. Semisal yang baru dirubah yang salah untuk menarik seluruh golongannya itu ini untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya itu. Untuk pengertian Al-Quran atau hadis semuanya? Semuanya sudah diputar balikan semuanya. Kalau Anda tahu, memang tahu, kalau memutarbalikkan salah satu ayat atau salah satu hadis dari Tentang kata sholat itu tentang sholat misalnya, gimana? Biar lebih banyak jelas ya. sekali. Iya. Dari golongan-golongan itu menyesatkan tentang cara sholat yang benar. Cuma digerakannya juga sudah salah semuanya. Ada yang dibuat tarian sholat itu. Tapi kan kebanyakan orang atau mayoritas kaum muslim sendiri kan sholat sesuai syariat. Syariat Rasulullah. Salah juga tentang berpikir juga. Gimana? Untuk mencari kekayaan itu sudah menyeleweng semua. Oh maksudnya tujuannya? Ya, Oh punya niatan dan tujuan seorang tersendiri. ustadz juga, kiai atau apa itu, memberi arahan kepada pengikutnya untuk menjalankan zikir dengan hitungan-hitungan yang tidak jelas itu.
Oh gitu. Ya, dengan hitungan-hitungan dan gerakan-gerakan yang tidak jelas itu ada memberi pengarahan agar katanya hutang-hutangnya itu segera lunas, padahal itu cuma disesatkan secara perlahan. Tujuannya ndak Allah. Ya, Oh, seperti itu. Oh, seperti itu. Itulah yang membuat para wanita-wanita dan kaum-kaumnya itu menyeleweng semuanya. Karena kebutuhan-kebutuhan yang di akhir zaman ini sudah tidak beres semuanya. Ya memang kalau kita ibadah kan pasti pakai gerakan. Sholat itu pakai gerakan. Beda kalau zikir sirah ini. Beda. Itu kan pakai gerakan. Semuanya pakai gerakan kehidupan itu. Yaitu gerakan yang salah seperti apa? Tujuannya itu sudah menyeleweng. Oh tujuannya yang lewat bisikan itu tujuannya. Ya, tujuannya itu. Oh ya paham, masya Allah. Dan maaf, untuk Dajjal sendiri itu kan ini Itu menyebarkannya secara halus, tidak terang benderang. Dari satu kelompok yang lain itu berbeda, tapi tujuannya untuk mendorong kesesatan, masuk dalam jaringan kekesatan saja. Kelompok satu dan yang lain beda maksudnya beda ajarannya. Beda ajarannya. Terus menuju kesesatan itu ajarannya yang bagaimana? Karena punya niatan yang berbeda, duniawi seperti itu. Benar sekali. Tujuannya untuk katanya beribadah. Padahal itu yang dibacakan juga ayat Al-Quran. Benar sekali. Iblis itu lebih pintar dari manusia. Oh iya. Jadi yang menyelewengkan itu, ya. Masya Allah, lewat bisikan. Dia paham. Karena pemimpinnya itu cuma ingin diagung-agungkan saja, ingin diberi kehormatan kepada anak buahnya itu, kepada jamaah-jamaahnya itu. Banyak sekali sudah ulama-ulama itu ingin mencari jubah, ingin ditinggikan. Oh, diagung-agungkan, diluluhkan seperti itu maksudnya. Oh, paham. Maksudnya itu untuk apa dirinya sendiri, bukan secara berdakwah untuk membangun dirinya sendiri, bukan membangun kerajaan Allah. Bukan. Oh, paham, Masya Allah. Dan untuk mewujudnya Dajjal itu kan kalau disebutkan juga di Al-Quran juga itu bermata satu, ada tulisan kafir di jidatnya dan lain sebagainya, fisiknya itu memang itu nanti hanya orang alim saja yang bisa melihat wujud aslinya Dajjal itu seperti apa. nanti akan mulai muncul seperti apa kalau menurut Anda? Itu secara halus kemunculannya tidak bisa diketahui manusia itu, hanya yang diberikan dari golongan-golongan baik itu saja yang bisa melihat dan merasakan golongan Dajjal itu, dan pemimpin Dajjal itu sendiri yang bisa. Boleh disebutkan beberapa ciri, misal bermata satu itu memang wujudnya nanti mata satu beneran atau gimana? Nanti golongan dari bangsa Dajjal itu akan masuk dengan menyebarkan agama Islam seperti yang disebarkan beliau juga, sama tapi menyeleweng semuanya, hampir sama. Manusia tidak bisa mengenali atau membuktikan itu Dajjal atau Imam Mahdi. Oh, hampir sama, perawakannya sama beliau sama. Masya Allah. Penyebarannya juga sama, karena tujuan Dajjal itu untuk menghancurkan agama Islam saja, karena agama-agama yang lain sudah masuk ke jaringan bangsanya itu.
Itu kalau keadaan sekarang, kalau Dajjalnya itu masih terang. yang keluar fitnahnya dulu. Ya, Ini belenggunya gimana keadaan sekarang? dia terantai dengan berjilat seperti ini. Wow. Dia menyebarkan fitnah-fitnah itu dengan caranya. Efek-efeknya menyebar yang dijalankan dari golongan-golongan hitam itu. Ada kemungkinan lewat teknologi enggak? Kalau sudah. Ya, banyak itu teknologi sudah dimasuki. Tapi juga banyak dari pasukan beliau juga. Gimana? Sudah menyebarkan dari teknologi juga. Tinggal milih yang benar dan yang salah. Perbedaannya hanya secuil saja. Tipis loh bedanya. Ya, Itu menurut hadis kan Dajjal waktu keluar juga mempunyai kelebihan atau kayak bisa ya seperti menghidupkan orang meninggal juga. Iya seperti itu. yang menghidupkan. Gimana Tapi itu? bukan manusia Iya. yang dihidupkan. Siapa? Kebatilannya saja dihidupkan dari tubuh manusia-manusia itu. Maksudnya gak menghidupkan orang meninggal, bangun lagi atau Bukan, seperti kisahnya Nabi Isa alaihissalam bukan? tidak sama. Oh tidak sama. Tidak sama. Itu hanya bertemu karena saja. Itu aslinya orang yang hidup, tapi dengan trik-trik itu banyak sekali sekarang sudah bermunculan. Kalau trik itu pesulap. Ya seperti itu. Masa kayak gitu? Ya, Itu kan mulai trik. manusia itu percaya seperti itu, ada benarnya. Oh, ya memang itu kan trik kan mengandalkan apa ya, kecepatan dan apa logika kan, Ya, seperti itu. sanota. Nanti seperti itu semuanya akan dibutakan. Percaya tentang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit itu, padahal itu masih sakit. Cuma dibisikkan hatinya itu, pikirannya itu, agar hidup kembali. Setelah menjadi pasukannya, nanti dia akan menyesal. Atau mungkin pakai kekuatan sihir bisa juga punya. Karena Dajjal juga diberikan kelebihan dari Allah untuk menyebarkan fitnah-fitnah itu. Sudah diberi izin. Karena itu dari turunannya iblis asasi. Karena itu banyak hadis-hadis yang sudah dimasukkan kepada manusia-manusia itu dari lewat golongan iblis itu. Dari pemuka agama tadi. Ya, dia menyebutkan iblis itu jahat, iblis itu akan masuk neraka. Tapi yang diberikan kepada manusia, yang manusia itu yang dibelokkan itu, ya seperti itu saja, akan dibelokkan ke neraka. Malah justru Agama itu. bisikan iblis yang dikasih Ya, untuk meracuni ya Pak. Masya Allah. bisikannya itu halus sekali agar manusia-manusia itu percaya. Lihat saja itu dari pemuka agama banyak yang sudah membisik dengan secara halus, katanya dari sabda Rasulullah, dari firman Allah, padahal itu dari firmannya Azazil saja. Ya, yang dibacakan kan ya sudah Al-Quran dari firman-Nya Allah semuanya. Ya, tapi kan sudah dibelokkan untuk menyembah Allah, tapi dia menyembah golongan
Maksudnya lewat berhala atau berhala gimana? Bukan. Yang lewat Allah itu. Tapi sudah dibelokkan semuanya. Secara halus. Seolah-olah tujuannya Allah gitu Ya. maksudnya. Ya paham. Hanya manusia-manusia yang hatinya bersih saja yang bisa melihat. Itu yang benar dan yang salah. Kalau menurut Anda, pandangan dari golongan gaib jin, dari penganutnya nanti jadi pengikutnya Dajjal dan pengikutnya beliau, pemimpin akhir zaman Imam Ahmadi, itu perbedaan yang menonjol itu apa itu? Tentang ajarannya atau gimana? Yang kelihatan yang menonjol. Kalau sekarang misalnya, yang sudah terlihat. Ya, secara ajarannya. Gimana perbedaannya menurut Anda itu? Banyak sudah membuktikan. Yang menurut beliau itu murni dari ajaran Rasulullah. Dari pengikut Al-Mahdi itu. Yang keras. Semua ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada murid-muridnya, kepada pasukan-pasukan Al-Mahdi, itu mutlak dari Rasulullah. Murni dari Rasulullah. Ya, yang dibawa malaikat Jibril. Dan pengikutnya sendiri itu punya watak seperti apa kalau dari Imam Ahmadi, dari Dajjal sendiri kalau sekarang? Sifat dermawannya, tapi tidak semata-mata ingin dipuja oleh manusia-manusia itu. Oh, itu dari beliau, dari Imam Ahmadi. Tapi dari pengikutnya Dajjal itu ingin dipuja. Mereka menyebarkan hartanya, tapi semata-mata ingin dipuja, diberikan. Oh, sama berarti ya? Sama. Makanya itu cuil, tipis saja perbedaannya. Berarti intinya kembali ke pribadinya masing-masing. Ya. Ini tidak ada bedanya. Mbah Seto ini, Mbah Suto ini sudah Islam berapa tahun Anda? Sama beliau langsung ya? Berapa tahun? Kurang lebihnya 8 tahunan. 8 tahun. Ya, setelah yang menunggu Gunung Arjuna itu. Namanya kok sama, Mbah Suto? Iya. Kalau raut wajah sama enggak Anda sama Suto? Tidak. Oh, tidak. Dia lebih keras. Iya, soalnya di puncak ya, dia besar. Lebih besar. Bawahnya lebih besar sekali. Ya, semoga kita nanti selalu dalam perlindungan Allah. Bukan nanti di akhir zaman ini kita selalu di jalan lurus, di jalannya beliau, di jalur kanan, jalurnya Imam Ahmadi. Ya, saling mendoakan dan saling mengingatkan. Sekarang golongan gaib sudah terpecah menjadi golongan 2. Itu sama? Sama. Gimana? Golongan gaib ada yang sudah masuk golongan Dajjal itu, dan golongan yang baik sudah masuk dari barisan-barisan beliau Al-Mahdi. Itu besok kalau di akhir zaman memang kalau Dajjal dan beliau Imam Mahdi sudah muncul betul itu Ya, pengikutnya banyak mana itu? Kalau menurut Anda banyak golongan Dajjal. banyak Dajjal? Ya, Nah, golongan gaib dari golongan baik cuma segelintir saja. dari gaib pun banyak pengikut Dajjal. Ya, 1:5. 1:5 itu banyak loh. Banyak sekali. Masya Allah. Seperti itu. Nanti banyak sekali rentetan-rentetan itu akan menuju hari akhir. Hari di mana bumi ini akan dihancurkan, akan dibinasakan.
yang masih hidup itu hanya golongan Dajjal yang sudah tidak bisa ditolong. Oh ya, ini barunya. Ini ada dari golongan Dajjal dan pasukannya 30 itu. Dajjal jumlahnya 30 atau punya pasukan 30 itu kebenarannya bagaimana? Nah, saya pernah itu baca hanya golongannya saja, dipimpin oleh panglima-panglimanya itu. Panglimanya ada 30. Ya, itu wujudnya dari gaib atau nyata manusia atau seperti? Ada yang dari manusia dan ada yang dari gaib. Panglima besarnya itu yang membantu Dajjal menyiarkan. Kalau sekarang sudah kelihatan, maaf, ini dari 30, sosok 30 ini dari golongan manusia seperti apa? Masa pemuka agama itu? Pemuka agama itu hanya barisan-barisan dari tentaranya saja. Oh, masih tentaranya? Ya. Nah, seperti apa sosoknya kalau dari golongan manusia? Yang lebih menyesatkan saja itu, tidak ada dari sana, benua biru sana, sudah keluar. Oh, maksudnya Israel? Benar sekali. Oh, dari Yahudi sana? Ya, Zionis. itu sudah ada pemimpinnya dari panglima-panglimanya itu yang menyebarkan. Emang orang dari sana bengis, cerono Ya. apa ya? Ganas banget. Ini membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di bumi Nusantara ini disesatkan dari sana. Fitnahnya sudah besar sekali. Itu kan memang gini, orang Israel punya pandangan dari saudara kita yang kaum muslim di Palestina itu seperti apa ya, Iwan katanya. Ya seperti itu memang. Jadi melihat kaum kita apa seperti muslim di sana itu hebat katanya. Ya, musuh besar. Oh gitu. Main bunuh, main dibantai, sesuka hati. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Ya, Seperti itu. Masya Allah. fitnahnya sudah menyebar. Golongannya sudah menyebar juga. Ini juga ada pandangan yang lain dari mungkin dari saudara kita. Dari wujud Dajjal mata satu itu banyak yang mengatakan itu apa ya? Kalau misal dari Jawa juga isyarat, salah satu isyarat itu pengertiannya banyak. Ada yang memandang rendah dan lain sebagainya. Itu benar atau tidak atau gimana? Tidak Tidak. dielu-elukan karena bawaannya itu. Ya. Dielu-elukan masyarakat karena dia bisa memberi menghidupi manusia-manusia itu yang lemah-lemah itu. Jadi pandangan seperti itu mungkin kurang benar ya, seperti itu. Kurang. Oh. Soalnya kalau keluar wujud memang mata satu kan gampang melihatnya kan sosoknya kan itu dari juga darahnya manusia juga. Jadi jadi mata satu itu memang jenis manusia juga senang dilulukan, ditinggikan. Dielu-elukan Oh gitu. dari iblis itu. Sombong. Jadi merasa lebih. Ya, merasa. Padahal kurang. Di titik yang kurang merasa itu. Ya, itulah perwatakannya iblis ingin dielu-elukan karena kesombongannya itu. Dia bisa memberi yang lebih besar dari yang diberikan dari pemimpin akhir zaman. Gitu. Ya, Jadi membuat lebih lah. ya, Wujudnya seperti itu. seperti itu. Alhamdulillah. Ya terima kasih Mbah Suto sudah mau dihadirkan dan bercerita menjawab pertanyaan saya. Semoga informasi yang dari Anda dapat bermanfaat untuk saya juga untuk saudara-saudara. Mungkin ada pesan-pesan untuk saya sendiri atau gimana? Pesan-pesannya itu ya seperti tadi saja. Bersihkan hatinya. Gimana? Yang keras?
dibersihkan hati, dan dibersihkan hati. wadahnya itu. Karena golongan-golongan itu sudah terpilih di yaumil. Iya, paham. Cukup itu. Ya, Nah, terima kasih. Semoga nanti dipanggil. ya. Ini Anda silakan keluar dari jasad untuk menjalankan tugas Anda kembali. Perlahan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sallallahu Alhamdulillah, saudaraku, organisasi berjalan dengan lancar, dapat informasi yang cukup jelas lah. Tanggap ini antara perbedaan dari pengikut beliau Imam Ahmad di akhir zaman ini dan pengikut dari dan Dajjal dari manusia laknatullah itu. Jadi memang keluarnya itu hampir sama, maksudnya sama. Jadi membawa seperti orang alim semuanya. Sulit untuk dibedakan, hanya orang-orang yang dikasih petunjuk Allah yang bisa membedakan dan diberikan kelebihan untuk dapat membaca apa ya yang tulisan kafir di jidatnya. Semoga kita nanti semuanya menjadi pengikutnya beliau Imam Ahmad di akhir zaman ini di jalur kanan. Semoga selalu mendapatkan petunjuk Allah dan semoga informasi ini juga bermanfaat, dapat menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sehat. Cukup sekian, saya mohon diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata.